Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi yang menonton. Kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil video tugas UAS kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah kasus inspiratif mengenai Dr. Yohanes. Beliau adalah seorang pendidik yang memberikan kesempatan pada banyak anak-anak dari Papua untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, hingga banyak dari mereka yang meraih berbagai prestasi akademik. Kasus ini menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi, akses pendidikan maupun lingkungan bukanlah penghalang utama apabila peserta didik memperoleh dukungan yang tepat. Analisa di video kali ini akan mencangkup teori perkembangan pendidikan, yaitu teori perkembangan psikoanalisis dari Freud, teori perkembangan kognitif dari Vygotsky, dan teori belajar humanistik dari berbagai sumbernya. Nah, analisa di video kali ini kami mencangkup faktor penyebab, aspek perkembangan yang terlibat, tahapan perkembangan, serta implikasi pendidikan. Sedikit dengan kasus ini, Dr. Yohanes melihat banyak anak Papua memiliki potensi besar, tetapi mengalami keterbatasan pendidikan. Beberapa kali kendala yang dialami adalah kualitas sekolah yang belum rata, kondisi ekonomi keluarga, fasilitas belajarnya juga terbatas, dan gara-gara fasilitasnya juga terbatas dan kurangnya murid-murid di sana juga kurang motivasi untuk belajar. Nah, dalam video ini kita akan mendalami lagi kasus-kasus ini dan melihat implikasi-implikasi atau terapan-terapan dari teori-teori perkembangan pendidikan saat Bapak Yohanes mendidik anak-anak ini. Ini dia Profesor Yohanes Surya, seorang fisikawan yang sangat berjasa untuk Indonesia. Prof. Yohanes datang ke Tolikara, Papua, daerah pegunungan yang indeks pembangunan manusianya paling rendah di Indonesia. Prof. Yohanes minta ke bupati-bupati di Papua, kasih saya anak-anak paling bodoh yang ada di Papua. Saya akan jadikan mereka juara dunia. Didatangkanlah anak-anak yang dianggap paling bodoh di Papua. Ada anak berusia 12 tahun yang sudah tidak naik kelas 4 tahun, namanya Albertina Baenal. Ada juga yang datang dari Yahukimo, sebuah hutan pedalaman di Papua yang membaca menulis pun mereka nggak bisa. Tapi setelah dilatih selama 1-2 tahun oleh Prof. Yohanes, di Olimpiade tingkat Asia, 12 anak Papua ikut dan mereka merebut 4 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Albertina Baenal, anak yang tidak naik kelas 4 tahun, mengikuti Olimpiade Robot dan mendapatkan medali perak dan medali emas di tingkat nasional. Ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah anak yang tidak atau belum mendapatkan kesempatan belajar dengan guru yang tepat dan metode yang tepat. Nah, kemudian Shores Travel, kemudian Kohoin Marandai, dan Merlin X min 3, min 33, 34, 1 min 7, 25. Berapa X-nya? X berapa? 29. Berapa? 29. 29. Coba kita lihat benar nggak? 29. Masuk soal fisika. Jadi Bapak Ibu, saya ketika diminta untuk berbicara ini, saya coba berpikir, kira-kira apa sih permasalahannya di Papua ini? Jadi saya dari tahun 2002 ini sudah menangani anak-anak Papua. Salah satunya Dr. Yane ini dulu tahun 2003 kalau nggak salah itu kami didik, kami latih, dan sehingga dia bisa berhasil dan mendapat beasiswa sampai ke S3 di sana. Dan kemudian juga di sini ada beberapa yang dari STKIP Surya, kayaknya Agustinus, nah beberapa orang ini. Nah, ketika saya mendidik anak-anak Papua ini, saya menemukan sesuatu hal yang menarik gitu. Nah, ini yang mau saya share. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi kemampuan, anak-anak Papua ini nggak kalah dibandingkan dengan anak-anak daerah lain. Itu keyakinan ini begitu kuat di dalam diri saya. Nah, sehingga ketika saya mendidik, saya didik mereka dengan sangat serius, dan saya dengan positive thinking bahwa anak ini akan hebat. Dan ternyata benar gitu. Jadi ada anak yang tadinya nggak bisa apa-apa matematika, ketika dididik, ternyata mereka bisa juara OSN, dapat medali emas gitu.
bahkan mengalahkan anak-anak Jakarta. Ini kan sesuatu yang luar biasa, yang sesungguhnya orang nggak kepikir. Mana mungkin orang dari kampung, dari pedalaman, tiba-tiba mengalahkan anak Jakarta gitu, yang IQ-nya 154 waktu itu. Orang pikir nggak mungkin, tapi kenyataannya berhasil gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang dibikin-bikin, karena ini kan Olimpiade Nasional, semua orang melihat gitu. Jadi sesuatu yang nyata, dan bukan cuma itu, berkali-kali gitu. Jadi nggak hanya 1-2 kali. Nah, saya melihat dari sini, apa sih sebenarnya permasalahannya? Jadi kalau saya lihat, permasalahan utama di sana itu adalah masalah berhitung. Jadi ketika anak-anak Papua ini ketika datang di tempat kami, biasa yang kami latih adalah berhitung dulu. Kenapa? Karena berhitung itu membuat mereka hilang percaya diri. Jadi ketika ketemu matematik, dia itu takut duluan. Bahkan ketika mereka datang ke tempat kami, ketika ada pelajaran matematik, kabur ke WC gitu. Karena takut sama matematik gitu. Nah, jadi mereka begitu takutnya sama matematika. Nah, akhirnya bagaimana caranya membuat mereka nggak takut matematik? Matematik dibuat gampang, asik, menyenangkan. Nah, ketika kita buat gampang, asik, menyenangkan ini, mereka senang. Nah, di sini kebetulan kami mengembangkan metode pembelajaran yang gampang, asik, menyenangkan. Nah, ketika diarahkan ke sana, mereka ternyata mampu gitu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Koleta Brani, saya dari Pendidikan Bahasa Inggris, dan saya akan melanjutkan bacaan teori behavioristik. Analisis implikasi pendidikan solusi. Analisis teori humastik. Teori humastik menenangkan bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat berkembang secara optimal jika membutuhkan emosionalnya terpenuhi. Dalam kasus ini, hambatan utama siswa bukan pada aspek kognitif, tetapi pada aspek fisiologi, yaitu rasa percaya diri. Guru beberapa sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan tidak menghakimi. Ketika siswa merasa diterima dan dihargai, maka ia akan lebih berani mencoba, berpartisipasi, dan mengembangkan kemampuannya. Pembelajaran humastik juga menenangkan bahwa proses belajar tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada perkembangan diri, emosi, dan motivasi siswa secara keseluruhan. Implikasi pendidikan. Yang pertama, guru harus menciptakan lingkungan kelas yang aman dan tidak menenangkan. Yang kedua, setiap siswa harus diperlakukan dengan adil, tanpa dibandingkan. Yang ketiga, kesalahan siswa harus dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran. Yang keempat, dukungan emosional sangat penting dalam meningkatkan keberanian siswa. Yang berikutnya, guru perlu memahami kondisi fisiologi siswa secara individual. Solusi, orang tua. Yang pertama, memberikan dukungan dan motivasi secara konsisten. Yang kedua, tidak membandingkan anak dengan orang lain. Yang ketiga, menghargai setiap usaha dan perkembangan anak. Guru. Yang pertama, memberikan kesempatan presentasi secara bertahap. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang lembut dan tidak menenangkan. Yang ketiga, memberikan motivasi dan pengharapan terhadap usaha siswa. Masyarakat. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja. Yang berikutnya, memberikan ruangan bagi remaja untuk
untuk berkripsi. Yang selanjutnya analisis dan implikasi. Analisis teori kontrafaktistik. Menurut teori konstruktivistik, pengetahuan tidak diberikan secara langsung oleh guru, tetapi dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar. Dalam kasus ini, siswa aktif mencari informasi, mengamati lingkungan, diskusi, dan menyusun solusi berdasarkan hasil temuan mereka. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa memperoleh pengalaman yang lebih mendalam karena mereka mengalami langsung proses belajar tersebut. Implikasi pendidikan. Yang pertama, pembelajaran harus berbasis pengalaman nyata (real life learning). Yang kedua, siswa harus aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator, bukan sumber utama informasi. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek sangat efektif untuk meningkatkan pengalaman. Yang kelima, kerjasama dan diskusi harus terus dikembangkan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Analisis berdasarkan Vygotsky nih. Apa sih Vygotsky? Nah, kita ke belakang dulu, latar belakangnya dulu nih. Menurut Vygotsky, menurutnya adalah perkembangan kognitif dipengaruhi oleh interaksi sosial. Nah, Vygotsky mengemukakan bahwa anak-anak belajar dan mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi sosial, melalui bimbingan individu yang lebih berpengalaman, serta menyoroti pentingnya sosial dalam proses-proses pembelajarannya. Lanjut. Nah, inti dari teorinya adalah itu konsepnya ada GPD. Apa itu GPD kepanjangannya? Yaitu zona perkembangan proksimal, yang berujung pada rentang tugas yang dapat dilakukan anak dengan bantuan tetapi belum secara mandiri. Nah, terus apa ya? Dalam pendekatan ini ada tiga poin utama nih. Ada tiga. Yang satu, interaksi sosial. Perolehan pengetahuan dan keterampilan bermula dari interaksi dengan orang lain. Vygotsky meyakini fungsi mental yang lebih tinggi, awal yang lebih tinggi, muncul sebagai proses interpsikologi atau interaksi psikologi. Interpsikologi itu adalah interaksi antar individu gitu. Kemudian diinternisasi menjadi intrapsikologi atau pemahaman dalam diri sendiri. Nah, yang kedua, zone of proximal atau GPD. GPD kepanjangannya Zone of Proximal Development adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual, yaitu kemampuan memecahkan masalah secara mandiri nih, dan tingkat perkembangan potensial kemampuan memecahkan masalah mandiri yang dibawa oleh bimbingan. Nah, analisis GPD menentukan batasan di mana seorang dapat belajar secara optimal dengan bantuan pihak yang lebih kompeten, yang lebih berpengalaman ya. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, yaitu self-founding analysis. Ini mengevaluasi bentuk dukungan atau bimbingan yang diberikan oleh instruktur seperti guru, teman, atau tutor sebaya, ataupun orang lainnya deh yang memiliki berpengalaman dan pengetahuan. Nah, lanjut. Belajar langsung melalui bantuan orang yang lebih kompeten. Faktor penyebabnya itu contohnya nih, keberhasilan anak-anak Papua terjadi karena adanya pendamping intensif, interaksi dengan guru, pembelajaran kelompok, lingkungan belajar yang positif. Aspek perkembangan yang terlibat yaitu aspek yang berkembang, kemampuan berpikir, kemampuan memecahkan masalah,
komunikasi antara diri sendiri dan orang lain, kemampuan akademik dan non-akademik juga. Semua perkembangan melalui interaksi sosial. Tahapan perkembangannya itu konsepnya adalah awal anak sebelum mampu menyelesaikan soal sulit secara mandiri, namun setelah memperoleh bantuan guru atau teman tutor sebayanya, kemampuan tersebut meningkat secara perlahan-lahan. Nah, bantuan tersebut disebut self-learning. Dr. Yohanes memberikan self-learning melalui bimbingan belajar, latihan-latihan soal, evaluasi, motivasi, dan arahan belajar yang efektif. Nah, setingkat kemampuan meningkatkan, bantuan dikurangi sehingga anak menjadi mandiri secara pelan-pelan. Nah, implikasi pendidikan guru hendaknya memberikan fasilitator, memberikan bantu sesuai kebutuhan, menggunakan pelajaran kolaboratif, memberikan tantangan secara bertahap-tahap. Nah, kasus ini juga membuktikan bahwa lingkungan belajar yang baik mampu meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Nah, jadi dari teori ini, yaitu teori yang membahas tentang interaksi sosial di lingkungan. Nah, segitu aja. Selanjutnya, analisis berdasarkan teori belajar humanistik. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teori belajar humanistik. Tokoh utama dari teori ini yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Mereka meyakini bahwa setiap manusia itu memiliki potensi bawaan yang luar biasa. Tujuan pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu, melainkan mengembangkan seluruh potensi manusia secara utuh, baik secara kognitif, emosional, maupun sosial. Dengan kata lain, anak bukan objek pendidikan, melainkan subjek yang aktif dalam proses perkembangan diri. Faktor penyebab berkembangnya potensi anak dalam konteks kasus yang kita analisis. Anak-anak berada dalam lingkungan yang sangat mendukung. Mereka memperoleh kasih sayang yang tulus dari para pendidik, merasa dihargai sebagai individu yang unik, mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang, serta mendapat dukungan penuh dalam setiap proses belajar mereka. Kondisi ini bukan hal yang sepele. Ketika seorang anak merasa dicintai dan diterima apa adanya, ia tidak perlu menghabiskan energinya untuk mencari perhatian atau membuktikan diri. Energi itu justru bisa dialihkan sepenuhnya untuk belajar dan berkreasi. Aspek perkembangan yang muncul, hasilnya pun sangat nyata. Kita dapat melihat berkembangnya berbagai aspek penting dalam diri anak, antara lain motivasi intrinsik, yaitu anak belajar bukan karena takut, tetapi karena ingin tahu dan ingin berkembang. Konsep diri yang positif, yaitu anak mulai memahami siapa dirinya dan apa yang mampu ia capai. Kepercayaan diri, yaitu anak berani mencoba, berani salah, dan berani bangkit kembali. Tanggung jawab, yaitu anak mulai memahami konsekuensi dari setiap pilihan yang dibuat. Kemandirian, anak tidak lagi bergantung penuh pada orang dewasa dalam setiap langkahnya. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa proses humanisasi dalam pendidikan benar-benar berjalan. Tahapan perkembangan menurut Maslow. Maslow menggambarkan kebutuhan manusia dalam sebuah hierarki yang terkenal, mulai dari tingkat paling dasar hingga paling tinggi. Kebutuhan fisiologis, yaitu makan, minum, istirahat. Rasa aman, yaitu bebas dari ancaman dan ketakutan. Kasih sayang dan rasa memiliki, yaitu diterima oleh keluarga dan lingkungan. Penghargaan, diakui atas usaha dan prestasinya. Aktualisasi diri, yaitu mampu mengekspresikan potensi terbaik dirinya. Dalam kasus ini, kita dapat melihat bahwa semua lapisan kebutuhan tersebut terpenuhi secara bertahap. Anak merasa aman di lingkungan belajarnya, mendapat dukungan sosial yang hangat, diapresiasi atas pencapaiannya, hingga akhirnya mampu mencapai aktualisasi diri melalui keberhasilan akademik maupun non-akademik. Implikasi bagi dunia pendidikan. Lalu, apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran?
Teori humanistik mengajarkan bahwa guru bukan hanya pengajar, tetapi juga fasilitator pertumbuhan manusia. Oleh karena itu, guru hendaknya menghargai setiap potensi peserta didik, tanpa membanding-bandingkan. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bebas dari rasa takut. Memberikan motivasi yang tulus, bukan sekedar pujian kosong. Mengembangkan karakter secara konsisten melalui keteladanan, serta memfasilitasi setiap anak agar mampu bertumbuh sesuai dengan keunikan dan potensinya masing-masing. Karena pada akhirnya, pendidikan yang baik bukan yang menghasilkan nilai sempurna di atas kertas, tetapi yang melahirkan manusia yang utuh, percaya diri, dan siap menghadapi kehidupan. Sekian dari saya. Berdasarkan ketiga teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan anak-anak Papua bukan hanya disebabkan oleh kecerdasan. Keberhasilan ini merupakan hasil perpaduan antara lingkungan belajar yang sudah didukung, pendampingan gurunya juga ada, perkembangan psikologis yang sangat hebat, ada juga motivasi, diberikannya kesempatan belajar, serta penghargaan terhadap potensi peserta didik. Menurut Fiut, keberhasilan dipengaruhi oleh perkembangan kepribadian yang sehat. Menurut Vygotsky, keberhasilan terjadi karena adanya interaksi sosial, scaffolding, dan zone of proximal development yang disediakan dari guru ke murid. Sedangkan menurut teori humanistik, keberhasilan muncul ketika kebutuhan dasar peserta didik terpenuhi hingga mereka mampu mengaktualisasikan diri mereka sendiri. Kasus Dr. Yohanes ini memberikan pelajaran bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berprestasi apabila memperoleh kesempatan, dukungan, dan pendidikan yang berkualitas. Bisa kita lihat juga ya dari tiga teori ini, Dr. Yohanes sudah menjadi sebuah contoh hidup dari implementasi dari ketiga teori tersebut, di mana saat dia memberikan dukungan, ketika dia memberikan tempat untuk belajar dan memotivasi murid-muridnya agar mereka terpacu untuk belajar dan akhirnya apa? Mencapai hasil yang lebih baik. Jadi kita bisa disimpulkan lagi juga ya tadi bahwa peran seorang pendidik yang mau, yang rela berkorban, mengorbankan waktu luangnya dan benar-benar niat mengajari anak-anak ini dapat membuahkan hasil yang sangat luar biasa dari anak-anak yang dikira potensinya kurang. Bahkan dari keterbatasan sosial mereka tetap bisa mencapai hal-hal yang sangat luar biasa. Sepertinya itu saja dari video kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.